Malam itu, udara di Pasuruan terasa lembab. Angin sawah menampar perlahan wajah Arman yang sedang merapikan ranselnya. "Bu, sebulan lagi Arman pulang. Kalau ada rezeki, Arman bawakan oleh-oleh dari Surabaya," ucapnya sambil menunduk. Ibu Ratna menatap anak lelakinya itu dengan wajah berat. "Jangan lupa sholat, Man. Di kota besar itu banyak godaannya. Ingat, kamu anak satu-satunya ibu." Arman tersenyum. "Iya, Bu. Cuma sebulan kok. Nanti Arman pulang." Sebelum fajar, ia berangkat. Jalan desa masih basah sisa hujan semalam. Bus menuju Surabaya menunggu di ujung jalan raya. Ketika masuk ke dalam bus, ia melihat penumpang lain duduk berjejer. Hampir semua terlelap. Namun ada seorang laki tua yang duduk paling belakang. Tatapannya kosong, lurus ke arah Arman. Tidak berkedip. Arman merasa aneh, tapi ia memilih duduk di kursi dekat jendela. Bus mulai melaju, meninggalkan desanya yang masih gelap. Sepanjang perjalanan, mata Arman beberapa kali bertemu dengan mata lelaki tua itu lewat pantulan kaca jendela. Setiap kali bus melewati tikungan gelap, wajah tua itu terlihat semakin jelas, pucat, keriput, dan seolah tak bernyawa. Arman berusaha mengabaikannya. Ia menutup mata, namun suara berbisik terdengar samar dari arah belakang. Suara parau. Sebulan, kau takkan pulang." Arman sontak membuka mata. Ia menoleh. Kursi belakang kosong. Lelaki tua itu hilang. Keringat dingin langsung membasahi pelipisnya. Penumpang lain tetap tertidur, seakan tak terjadi apa-apa. Sesampainya di Surabaya, pagi itu kota masih sibuk. Bangunan tinggi, kendaraan padat, dan hiruk-pikuk pasar. Berbeda jauh dengan desanya. Arman melangkah ke gedung apartemen di kawasan Surabaya Barat. Ia diterima sebagai cleaning service. Tugasnya sederhana, membersihkan koridor, mengelap kaca, dan memastikan lift tetap bersih. Hari pertama terasa biasa. Rekan kerjanya ramah. Ada Pak Giman, petugas senior yang sudah lama di sana. Ada juga Rudi, anak muda seumuran dengannya. Namun sebelum pulang, Pak Giman berpesan dengan suara rendah. "Man, ada satu aturan di sini. Jangan pernah masuk ke kamar 709. Apapun yang terjadi, jangan dekat-dekat." Arman mengerenyit sinis. "Kenapa, Pak?" Pak Giman menggeleng cepat. "Pokoknya jangan. Nanti kamu sendiri ngerti." Arman tak menanggapi serius. Ia pikir itu hanya larangan karena kamar kosong atau masalah internal penghuni. Malam pertama di mes pekerja, ia tidur di kasur tipis. Rudi yang sekamar dengannya sudah terlelap. Namun Arman terbangun ketika mendengar suara langkah kaki di lorong. Langkah itu berat, berulang. Seakan seseorang berjalan mondar-mandir. Padahal jam menunjukkan lewat tengah malam. Arman memberanikan diri mengintip lewat celah pintu. Lorong kosong, lampu neon berkedip-kedip. Namun jelas, suara langkah kaki masih terdengar. Semakin dekat, semakin berat. Tok, tok, tok. Suaranya tepat di depan pintu kamarnya. Arman menahan napas, tangannya gemetar. Lalu suara itu berhenti. Hening. Beberapa detik kemudian, terdengar bisikan dari luar pintu. Suara yang sama seperti di bus. Sebulan, kau takkan pulang." Arman mundur. Dadanya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Rudi yang masih tidur pulas. Seakan tak mendengar apa-apa. Di luar, sesuatu terjatuh keras. Suara besi beradu lantai membuat Arman terlonjak. Ia tak berani keluar. Malam itu, ia hanya bisa memejamkan mata sambil menutup telinga, berharap suara-suara itu menghilang. Pagi harinya, lorong tampak normal. Tidak ada benda jatuh. Tidak ada tanda orang berjalan. Namun di depan pintunya,
Arman menemukan bekas tapak kaki basah. Jejak itu memanjang, berhenti tepat di depan pintu kamarnya, lalu hilang begitu saja. Arman terdiam. Ia sadar ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Dan ia mulai teringat ucapan lelaki tua di bus. Sebulan, kau takkan pulang. Hari kedua, Arman mulai terbiasa dengan rutinitas di apartemen itu. Pagi, membersihkan koridor, siang mengelap kaca, sore memastikan lift bersih dari noda. Gedungnya tinggi, belasan lantai, dengan lorong panjang dan cat putih pucat. Namun, ada satu lorong yang selalu terasa berbeda. Lantai 7. Lampunya sering redup, cat dindingnya lebih kusam, dan udara di sana dingin menusuk meski tidak ada pendingin. Arman beberapa kali melewati lorong itu untuk mengantar peralatan. Rasa merinding selalu muncul, seolah ada mata yang mengikuti setiap langkahnya. Siang itu, saat ia mengepel lantai, Rudy mendekat. "Man, jangan terlalu lama di lantai 7. Kalau bisa hindari." Arman menoleh. "Kenapa sih semua orang ngomong gitu? Memangnya ada apa?" Rudy gelisah. "Kamar 709. Katanya dulu ada kebakaran di sana. Orang yang tinggal di kamar itu nggak pernah keluar." Arman berhenti mengepel. "Meninggal?" Rudy menunduk. "Iya, orang-orang bilang arwahnya nggak pernah pergi." Arman terdiam. Ingatannya kembali pada pesan Pak Giman semalam. Sore menjelang malam, Arman mendapat giliran piket lebih lama. Ia harus memastikan semua lantai sudah bersih sebelum penghuni pulang kerja. Lift berhenti di lantai 7. Lorong gelap. Hanya satu lampu yang menyala redup. Arman menarik napas panjang, lalu mendorong troli pelan. Suara roda troli berdecit memantul di dinding kosong. Saat melewati kamar 709, ia berhenti. Pintu kamar itu berbeda. Catnya lebih gelap, gagangnya berkarat, dan nomor 709 seakan pudar. Arman mendekat. Entah mengapa, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia menyentuh gagang pintu. Dingin sekali, seperti besi yang disimpan di kulkas. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam. Suara batuk, parau, lemah. Arman langsung menarik tangannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mundur beberapa langkah. Namun, pintu kamar itu bergetar pelan, seperti ada yang menekan dari dalam. Arman segera mendorong troli menjauh. Ia menekan tombol lift dengan panik. Begitu pintu lift terbuka, ia buru-buru masuk. Tepat saat pintu lift menutup, samar-samar terdengar bisikan dari lorong. "Man!" Suara itu jelas memanggil namanya. Arman menahan napas. Lift turun perlahan, namun ia bisa merasakan sesuatu berdiri tepat di balik pintu lift. Sesampainya di lantai dasar, ia keluar dengan langkah gemetar. Wajahnya pucat. Pak Giman yang sedang berjaga memperhatikan. "Kamu tadi ke lantai 7 ya?" Arman mengangguk lemah. Pak Giman menghela napas panjang. "Saya sudah bilang, jangan dekat-dekat kamar itu." Arman berani bertanya. "Sebenarnya ada apa di kamar 709, Pak?" Pak Giman menatapnya serius. "Dulu ada seorang penghuni, seorang laki-laki. Ia tinggal sendirian. Malam itu terjadi korsleting. Api menjalar cepat. Orang itu terkunci di dalam. Api membakar tubuhnya sampai habis. Saat petugas datang, hanya sisa arang yang bisa diangkat." Arman tercekak. Sejak itu, kamar itu dikunci. Tapi banyak yang bilang tiap malam ada suara batuk, ada suara langkah. Bahkan kadang pintunya terbuka sendiri. Arman bergidik. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu di mes, Arman sulit tidur. Suara langkah di lorong kembali terdengar. Kali ini lebih berat, lebih jelas. Tok, tok, tok. Lalu hening.
Tak lama kemudian terdengar suara batuk dari luar pintunya, sama persis dengan suara yang ia dengar di kamar 709. Uhu, uhu. Arman memejamkan mata rapat-rapat. Rudi yang tidur di sebelahnya kembali tak bereaksi sama sekali. Arman menutup telinga dengan bantal, namun suara batuk itu makin dekat, sampai akhirnya terdengar tepat di samping kupingnya. Uhu, Man! Arman meloncat dari tempat tidur. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, namun kamar tampak kosong. Hanya ada Rudi yang masih terlelap dan jendela yang terbuka sedikit. Tirai bergoyang pelan ditiup angin malam yang dingin. Arman mematung. Jelas sekali tadi ada yang memanggil namanya. Dan kini, ia yakin ada sesuatu yang mengikutinya sejak pertama kali ia menyentuh gagang pintu kamar 709. Hari-hari berikutnya, Arman tetap bekerja seperti biasa. Namun setiap kali melewati lantai 7, rasa tidak enak itu selalu muncul. Ada hawa dingin menusuk tulang, seolah lantai itu tak pernah disentuh cahaya matahari. Beberapa kali ia mencoba mengabaikan, tapi selalu saja ada tanda. Kadang terdengar suara batuk samar dari lorong, kadang terlihat bayangan lewat di bawah celah pintu kamar 709. Suatu malam, saat piket larut, ia kembali melewati lorong itu. Troli dorongannya macet. Salah satu rodanya tersangkut. Arman berjongkok untuk membetulkan. Saat itulah, ia melihat sesuatu dari sudut mata. Pintu kamar 709 terbuka sedikit. Celahnya gelap pekat. Dari dalam keluar bau hangus, seperti kayu terbakar. Arman terpaku. Di celah pintu itu, terlihat tangan hitam gosong menempel di kusen. Jari-jari terbakar dengan kuku yang meleleh. Arman terhuyung mundur. Pintu menutup perlahan dengan suara berderit panjang. Sejak malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Selalu terbangun karena mimpi yang sama. Mimpi dirinya terjebak dalam ruangan penuh api. Asap pekat membuatnya terbatuk. Kulitnya terasa panas dan teriakan orang-orang di luar terdengar sayup. "Buka pintunya! Tolong, ada orang di dalam!" Arman terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat. Suatu pagi, saat ia sedang mengepel lantai dasar, Rudi menghampiri dengan wajah pucat. "Man, semalam kamu dengar nggak?" Arman menggeleng. "Dengar apa?" "Orang-orang di mes heboh. Ada yang lihat kamar 709 kebuka. Dari dalam ada cahaya merah, kayak api. Tapi pas dicek, nggak ada apa-apa." Arman terdiam. Dadanya berdegup cepat. Hari itu berlalu dengan canggung. Semua pekerja terlihat gelisah. Bahkan Pak Giman jarang bicara. Malam harinya, alarm kebakaran mendadak berbunyi. Sirene meraung keras. Penghuni berlarian panik. Asap mulai menyelimuti koridor. "Cepat, evakuasi!" teriak seseorang. Arman bersama Rudi ikut berlari menuruni tangga darurat. Namun di tengah kepanikan, Arman merasa langkah kakinya terhenti. Dari balik asap tebal, ia melihat sosok hitam terbakar berdiri di ujung koridor. Matanya merah menyala, tubuhnya melepuh, kulitnya terkelupas, namun wajahnya menoleh ke arah Arman. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk langsung kepadanya. Arman membeku. Kakinya kaku. Sementara Rudi berteriak, "Man, ayo cepat, jangan bengong." Arman akhirnya berlari, namun asap semakin pekat. Napasnya sesak, matanya perih. Dalam kepanikan itu, ia terseret ke arah lorong lantai 7. Api menjalar cepat, menyambar karpet, merambat ke dinding. Ketika ia sampai di depan kamar 709, pintu itu terbuka lebar. Dari dalam keluar api berkobar, seperti menyedot udara sekitarnya. Suara batu keras terdengar dari dalam.
Arman memandang ke arah kobaran api. Di dalamnya terlihat bayangan seseorang terjebak, berusaha membuka pintu. Namun yang membuatnya menggigil, wajah orang itu adalah wajahnya sendiri. Arman terbelalak, tubuhnya kaku. Ia melihat dirinya sendiri terbakar di dalam kamar itu, menjerit tanpa suara. Seketika, cahaya api menyilaukan pandangannya. Suhu panas membakar kulit, lalu segalanya gelap. Ketika membuka mata, ia tersenjak. Sunyi, tidak ada api, tidak ada asap, tidak ada teriakan. Ia berdiri di depan apartemen. Udara pagi terasa dingin, jalanan sepi, burung berkicau pelan. Arman kebingungan. Tadi kebakaran, orang-orang panik, sirine meraung. Semua terasa nyata, tapi kini hilang. Ia menatap jam tangannya. Jarumnya berhenti, tertahan di angka 12:30. Arman menggenggam ranselnya. Entah bagaimana, barang itu kini ada di tangannya. Dalam kebingungan itu, ia memutuskan pulang. Sudah cukup, aku harus pulang ke rumah, ke ibu. Ia berjalan ke terminal menumpang bus kembali ke desa. Perjalanan terasa cepat, terlalu cepat. Hanya sekejap, bus sudah berhenti di jalan raya desanya. Namun begitu turun, Arman merasa ada yang aneh. Jalan setapak menuju rumahnya berbeda. Pagar kayu yang dulu tegak kini miring rapuh. Pohon mangga di depan rumah hilang. Cat rumahnya memudar, kusam. Arman menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah ragu, ia mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Tak lama, pintu terbuka. Wajah Ibu Ratna muncul. Namun reaksinya bukan rindu, bukan senyum hangat. Wajahnya pucat, matanya membesar. "Siapa kamu?" Suara ibunya gemetar. Arman tercekat. "Bu, ini aku, Arman." Ibu Ratna langsung menutup pintu dengan keras. Suaranya bergemetar di balik pintu. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku lagi." Arman terdiam. Tubuhnya kaku. Tangannya gemetar menyentuh pintu yang tertutup rapat. Baru kali itu, ia merasa benar-benar asing di rumahnya sendiri. Arman berdiri kaku di depan pintu rumah. Suara ibunya yang menolak kehadirannya masih terngiang di telinga. Ia mencoba mengetuk lagi. "Bu, ini Arman, anakmu." Tidak ada jawaban. Hanya isak tangis lirih dari dalam rumah. Arman mundur perlahan. Matanya nanar menatap rumah yang seharusnya menjadi tempatnya pulang. Namun semua terasa asing. Ia melangkah ke jalan desa. Beberapa warga yang sedang duduk di pos ronda menoleh. Tatapan mereka aneh, seperti melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Salah satu dari mereka, Pak Slamet, berdiri. Wajahnya pucat. "Ya Allah, mirip sekali." Arman mendekat. "Pak Slamet, ini saya, Arman. Masih ingat kan?" Pak Slamet menggeleng pelan, lalu suaranya tercekat. "Arman sudah meninggal 10 tahun lalu." Arman terperanjat. Apa maksudnya, Pak? Saya baru sebulan kerja di Surabaya, baru pulang hari ini." Warga lain, Bu Minah, mendekat dengan wajah ngeri. "Kamu jangan main-main. Kami semua lihat jasadmu dibawa ambulan. Kami sendiri yang nyolatkan dan ngubur kamu di pemakaman." Arman menelan ludah. Tubuhnya gemetar. "Tidak mungkin. Saya masih hidup. Lihat ini, saya berdiri di depan kalian." Pak Slamet mendekat. Matanya merah menahan takut. "Kami lihat tubuhmu gosong terbakar. Bagaimana mungkin kamu berdiri di sini?" Suasana pos ronda mendadak tegang. Beberapa warga mundur,
Ada yang beristighfar pelan. Arman berlari ke rumah temannya, Joko. Namun di sana pun ia tidak dikenali. Arman, jangan bercanda. Arman sudah mati. Aku ikut ngangkat kerandanya. Arman tersandar di tembok, tubuhnya lemas. Semua orang berkata hal yang sama, bahwa dirinya sudah meninggal. Dengan langkah gontai, ia menuju rumah kembali. Di depan pagar, ia masih mendengar suara ibunya dari dalam. Tangisan lirih bercampur doa. Ya Allah, jangan lihatkan arwah anakku gentayangan. Air mata Arman menetes. Ia ingin sekali masuk dan memeluk ibunya. Tapi ia sadar, sosoknya justru membuat sang ibu ketakutan. Malam itu ia memilih berjalan tanpa arah. Desa yang biasanya terasa ramah, kini seperti menolaknya. Anjing-anjing menyala ketika ia lewat. Suara jangkrik mendadak hening setiap kali ia melintas. Di tepi jalan, ia melewati cermin tua milik tukang cukur yang sudah tutup. Sekilas, ia melihat bayangannya. Tapi bukan bayangan normal. Wajahnya terlihat pucat, matanya cekung, dan kulitnya tampak retak seperti arang terbakar. Arman tersentak mundur, nafasnya tercekat. Bayangan itu menatap balik dengan tatapan kosong, berbeda dari gerakannya sendiri. Dengan langkah tergesa, ia pergi. Dadanya berdegup kencang. Larut malam ia sampai di pemakaman desa. Hatinya terdorong untuk mencari kebenaran. Di antara deretan nisan, matanya menangkap sebuah batu nisan yang berbeda. Bersih, rapi, meski sudah bertahun-tahun. Tulisan di atasnya membuat darahnya berhenti mengalir. Tangannya gemetar menyentuh nisan itu. Saat jarinya menyentuh ukiran namanya sendiri, kepalanya berputar. Seketika ia melihat kilasan. Api besar, asap hitam menutup pandangan. Jeritan orang-orang di luar kamar. Tubuhnya terbakar, kulitnya melepuh. Arman terjatuh terduduk. Suara lirih terdengar di telinganya. Kamu sudah mati, Man. Pulangmu salah waktu. Tubuhnya membeku. Air matanya mengalir deras. Malam itu, Arman duduk lama di samping nisannya sendiri. Tubuhnya terasa dingin, lebih dingin dari angin malam. Ia mulai sadar. Bagi dirinya, ia hanya pergi sebulan. Tapi bagi dunia, dirinya sudah terkubur 10 tahun lalu. Arman masih terduduk di tanah basah, menatap nisan dengan namanya sendiri. Udara malam semakin dingin, tapi keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. Angin berembus pelan, membawa bau tanah dan bunga kamboja layu. Suara dedaunan bergesekan terdengar menyeramkan di telinga. Tiba-tiba, dari sudut mata, Arman melihat bayangan bergerak di antara nisan-nisan lain. Tinggi, kurus, jalannya terseret. Arman menahan nafas. Bayangan itu mendekat. Semakin dekat, semakin jelas. Sosok hitam gosong, kulitnya retak terbakar, matanya kosong, berdiri tidak jauh darinya. Sosok itu berhenti di depan nisan Arman, lalu kepalanya menoleh perlahan. Suara berderak keluar dari mulut hangusnya. Kenapa kau pulang? Arman tercekak. Siapa kau? Sosok itu tidak menjawab. Tubuhnya bergetar seperti abu yang ditiup angin. Namun, matanya menatap Arman terus, seakan mencerminkan wajahnya sendiri. Arman mundur. Tangannya menyentuh tanah makam yang dingin. Dadanya naik turun cepat. Lalu, sekelilingnya berubah. Pemakaman yang sepi, tiba-tiba dipenuhi bisikan. Suara-suara lirih, datang dari segala arah. Dia tidak pulang, dia sudah mati. Kenapa dia kembali? Arman menutup telinga. Tapi suara itu tetap ada di dalam kepalanya. Di sela bisikan itu, ia melihat kilasan lagi. Sebuah keranda diturunkan ke liang lahat. Orang-orang berpakaian putih mengangkatnya, membaca doa, dan menutupinya dengan tanah. Arman berusaha bangkit. Ia berlari di antara nisan. Namun kemanapun ia berlari,
ia selalu kembali ke tempat yang sama, tepat di depan nisannya sendiri. Bayangan gosong itu masih berdiri di sana. Kali ini lebih dekat. Tangannya yang hitam terbakar terulur pelan. Tempatmu di sini. Arman gemetar. Ia berteriak sekuat tenaga. Tidak! Namun suaranya hanya memantul di antara pohon dan batu nisan. Tidak ada yang mendengar. Saat ia terhuyung mundur, tiba-tiba suara berat memecah keheningan. Cukup! Arman menoleh. Dari arah gerbang pemakaman, muncul seorang lelaki tua dengan tongkat. Pakaiannya sederhana, wajahnya keriput, matanya tajam. Sosok gosong itu langsung memudar, hilang ditelan kabut. Bisikan pun lenyap. Hanya tinggal suara angin malam. Arman terduduk lemas. Lelaki tua itu menghampiri perlahan. Kamu Arman ya? Arman menatap bingung. Iya, tapi semua orang bilang aku sudah mati. Bahkan ibu tidak mau mengakuiku. Lelaki itu menghela nafas panjang. Aku Mbah Suryo. Kau tak seharusnya ada di sini. Kau kembali bukan sebagai manusia. Maksudnya apa, Mbah? Aku benar-benar bingung. Mbah Suryo menatap nisan yang ada di samping mereka. Yang pulang ini bukan jasad. Kau hanya sisa ingatan. Keinginanmu yang terlalu kuat untuk pulang pada ibumu. Arman terdiam. Kata-kata itu seperti menancap langsung ke dadanya. Mbah Suryo melanjutkan. Semakin lama kau bertahan di sini, semakin ibumu tersiksa. Arwahmu membuatnya tidak tenang. Warga pun akan terus dihantui. Air mata Arman menetes. Tapi aku rindu, Mbah. Aku hanya ingin melihat ibu. Mbah Suryo menatapnya ibah. Kerinduanmu itulah yang mengikatmu di dunia ini. Tapi setiap kali kau dekat dengannya, jiwanya makin lemah. Kau harus memilih. Arman terisak. Ia menoleh ke nisan dengan namanya sendiri. Bayangan wajah ibunya berkelebat di kepalanya, menangis ketakutan di balik pintu. Mbah Suryo menepuk bahunya, pelan. Belum saatnya kau kembali, nak. Ada jalan untuk kamu melepaskan ini, tapi berat. Arman menatapnya. Tubuhnya bergetar. Hatinya terasa hancur. Malam itu ia duduk lama bersama Mbah Suryo di pemakaman. Nisan dengan namanya sendiri berdiri di hadapan mereka. Dingin, tak terbantahkan. Arman akhirnya sadar. Kebenaran itu bukan lagi cerita orang. Ia memang sudah mati. Setelah malam itu di pemakaman, Arman tak bisa tenang. Kata-kata Mbah Suryo terus bergema di kepalanya. Kau bukan lagi manusia. Kau hanya sisa ingatan. Arman berjalan kembali ke desa. Namun setiap langkah terasa asing. Seperti tanah yang ia injak menolaknya. Di jalan utama, beberapa anak kecil sedang bermain kelereng. Begitu melihatnya, mereka langsung berhenti. Salah satu anak menunjuk dengan wajah pucat. Itu kan yang di nisan? Anak-anak berlarian terbirit-birit meninggalkan kelereng mereka di tanah. Arman berdiri mematung. Dadanya sakit, seolah ditusuk dari dalam. Ia mencoba ke warung Bu Mina. Dulu warung kecil itu tempatnya nongkrong bersama teman-teman. Namun begitu masuk, semua pembeli terdiam. Bu Mina sendiri menjerit pelan dan menjatuhkan gelas yang ia pegang. Pergi, jangan ganggu kami. Arman melangkah mundur. Suasana warung hening, hanya terdengar suara pecahan gelas di lantai. Ia berlari ke rumah Joko, sahabatnya sejak kecil. Ia berharap Joko mau mendengarkan. Namun ketika Joko membuka pintu, wajahnya langsung pucat. Ya Allah, Arman? Arman tersenyum lega. Iya Jok, aku pulang.
Aku masih hidup. Tapi Joko menggeleng keras. Tidak mungkin. Aku ikut ngangkat keranda kamu. Aku lihat sendiri jasadmu gosong. Kamu bukan Arman lagi. Arman mendekat, mencoba meraih bahu Joko. Namun tangan itu tembus, seperti menyentuh asap. Joko terhuyung jatuh, matanya membelalak ketakutan. Pergi, jangan ganggu aku. Pintu ditutup keras. Arman berdiri lama di depan rumah itu. Tubuhnya gemetar. Ia berlari lagi, tanpa arah. Nafasnya tersengal meskipun tubuhnya sebenarnya tidak lagi membutuhkan nafas. Di tepi sungai, ia melihat bayangannya sendiri di air. Namun pantulan itu semakin aneh. Wajahnya retak, kulitnya hitam seperti arang. Matanya kosong, tidak sama dengan wajahnya yang asli. Arman memukul permukaan air berteriak. Pantulan itu tetap menatapnya, tersenyum tipis. Malam mulai turun, udara semakin dingin. Di setiap langkahnya, suara-suara mengikuti. Bisikan samar di telinganya. Kamu sudah mati. Kamu bukan milik dunia ini. Pulanglah ke tempatmu. Arman menutup telinga, tapi suara itu terus ada, membanjiri kepalanya. Ia kembali ke rumah ibunya. Pintu masih tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara doa. Suara ibunya bergetar, bercampur tangisan. Ya Allah, lindungi aku dari arwah anakku. Arman merasakan dadanya remuk. Ia ingin mengetuk, ingin berteriak bahwa dirinya bukan arwah. Tapi lidahnya keluh. Tiba-tiba, lampu di teras rumah berkelip. Bayangan hitam muncul di dinding. Bayangan itu bukan miliknya, melainkan sosok gosong dengan tubuh terbakar. Sosok yang sama seperti di pemakaman. Bayangan itu mendekat, dan ketika Arman menoleh, sosok itu berdiri di ujung jalan, menatap lurus ke arahnya. Arman gemetar. Ia berlari menjauh. Namun kemanapun ia pergi, sosok itu selalu ada. Di persimpangan jalan, di tepi sawah, bahkan di belakang pohon besar. Malam itu, Arman sadar bahwa dunia menolaknya. Ia bukan lagi bagian dari kehidupan. Bahkan ibunya sendiri berdoa agar ia pergi. Tubuhnya terasa semakin dingin. Tangannya makin pucat, hampir transparan. Setiap kali ia mencoba menyentuh sesuatu, benda itu hanya tembus, seolah dirinya hanyalah bayangan. Arman duduk di tepi jalan desa, menunduk dengan wajah hancur. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia mulai mengerti. Ia kembali bukan untuk hidup. Ia hanya kembali untuk menyiksa dirinya sendiri dan ibunya. Malam itu, Arman kembali mendatangi pemakaman. Hanya tempat itu yang kini terasa bisa menerima dirinya. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah dan bunga kamboja layu. Ia duduk di depan nisannya sendiri, menatap ukiran namanya yang dingin. Tubuhnya mulai semakin samar. Tangan kirinya kadang terlihat transparan. Kalau aku benar sudah mati, kenapa aku masih bisa merasa begini? Gumamnya pelan. Dari arah gerbang, suara tongkat mengetuk tanah terdengar. Karena yang ada padamu bukan tubuh, nak, tapi ingatan. Arman menoleh. Mbah Suryo berdiri di sana.
membawa lampu minyak kecil. Cahaya kuning redup menyorot wajah tuanya yang penuh keriput. Arman bangkit. "Bah, tolong jelaskan. Aku tidak mengerti." Bah Suryo melangkah pelan mendekat. Sorot matanya tajam tapi penuh iba. "Kau mati dalam kobaran api. Tubuhmu sudah terkubur di tanah ini. Tapi kerinduanmu pada ibumu begitu kuat, hingga ruhmu menolak pergi. Yang berdiri di sini hanya sisa ingatan, sisa keinginanmu." Arman terdiam. Hatinya berdenyut sakit. "Jadi, aku ini hanya bayangan?" Bah Suryo mengangguk. "Bayangan yang lahir dari penolakan. Kau pikir hanya pergi sebentar, padahal waktu di dunia sudah berlari 10 tahun. Arman menatap tanah, matanya berkaca-kaca. "Aku rindu ibu, Mbah. Aku ingin menemani dia. Aku anak satu-satunya. Kalau aku pergi, siapa yang menjaga dia?" Bah Suryo menghela napas. "Justru keberadaanmu membuat ibumu tidak tenang. Kau hadir dalam mimpinya. Kau membuatnya ketakutan, membuat tubuhnya semakin lemah. Kau ingin menjaga, tapi yang kau beri justru beban." Arman merisak. Ia memukul tanah dengan tangannya yang mulai tembus pandang. "Aku tidak mau. Aku tidak ingin meninggalkan ibu sendirian." Bah Suryo menatapnya dalam. "Nak, ibumu sudah belajar menerima sejak kau pergi. Dia sudah ikhlas, meski hatinya hancur. Tapi karena kau kembali, ikhlas itu runtuh. Doanya terganggu, tidurnya dihantui. Semakin lama kau bertahan, semakin sakitlah batinnya." Angin bertiup lebih dingin. Pohon besar di pemakaman berderit pelan, seperti ikut menguatkan kata-kata itu. Arman menunduk. Air matanya jatuh menimpa tanah basah. Bah Suryo menepuk bahunya dengan lembut. "Ada 2 jalan. Bertahan di sini, terus jadi bayangan, membuat ibumu tersiksa, atau melepaskan ikatan, kembali pada tempatmu yang sebenarnya. Itu akan membuat ibumu tenang." Arman mengangkat wajahnya. "Kalau aku melepaskan, aku akan hilang." Bah Suryo menatapnya dalam. "Bukan hilang. Kau hanya akan berada di tempat yang seharusnya. Dan dari sana, kau bisa tetap menjaga ibumu dengan cara yang benar." Arman terdiam. Tubuhnya gemetar. Perasaan rindu menjeratnya, membuat pilihan itu terasa mustahil. Namun ia teringat wajah ibunya, pucat ketakutan di balik pintu. Ia teringat suara tangisan dan doa lirih yang minta perlindungan dari arwah anaknya. Air matanya semakin deras. "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan, Bah?" Suaranya nyaris berbisik. Bah Suryo menatap langit malam. "Bukan malam ini. Kau masih punya waktu untuk mengucapkan perpisahan. Tapi ingat, jangan terlalu lama. Kalau kau menunda, ruhmu akan semakin samar dan kau akan hilang tanpa sempat berpamitan." Arman mengangguk lemah. Tubuhnya terasa berat, seperti ada beban yang menghimpit dari dalam. Malam itu ia kembali duduk di samping nisannya. Angin dingin berputar, suara jangkrik mendadak hening. Dalam hatinya, ia tahu waktu yang tersisa sudah tidak banyak.
Malam berikutnya, Arman memberanikan diri kembali ke rumah. Hatinya hancur, tapi ia ingin melihat ibunya sekali lagi. Rumah itu terlihat lebih rapuh dibanding terakhir ia tinggalkan. Cat dindingnya mengelupas, kayu jendela lapuk, lampu teras menyala redup, berkelip seperti hampir padam. Arman berdiri lama di depan pagar. Udara dingin menusuk. Ia bisa mendengar suara batu kecil dari dalam rumah, lalu diikuti suara doa lirih. Istighfar, istighfar. Ya Allah, lindungi aku. Suara itu suara ibunya, bergetar, lemah. Arman menahan tangis. Ia mengetuk pintu pelan. Bu, ini aku, Arman. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah pelan di dalam rumah. Lalu terdengar suara kursi bergeser, seakan ibunya duduk dengan tubuh gemetar. Arman mendekatkan wajah ke celah jendela. Dari situ, ia melihat ibunya duduk sendirian, wajah pucat, rambut sudah memutih, tangannya bergetar menggenggam tasbih. Ibu, ia berbisik lirih. Namun, tiba-tiba, Ibu Ratna menoleh. Tatapannya kosong, matanya merah. Ia melihat lurus ke arah jendela. Arman mundur kaget. Ibunya berteriak, "Pergi, jangan ganggu aku lagi. Aku sudah mengikhlaskanmu, Arman. Jangan kembali." Suara itu menusuk jantung Arman. Tubuhnya kaku, air matanya mengalir deras. Ia ingin masuk, ingin memeluk ibunya. Tapi pintu rumah terkunci rapat. Setiap kali ia mendekat, tubuhnya justru semakin memudar. Arman berjongkok di depan pintu. Bu, maafkan aku. Aku hanya rindu. Aku cuma ingin melihatmu baik-baik saja. Tangannya mencoba menyentuh kayu pintu, tapi telapak tangannya menembus, seperti menyentuh udara. Dari dalam, suara tangis ibunya makin keras. Ya Allah, jangan biarkan anakku menahan dirinya di dunia ini. Bawalah dia ke sisimu. Doa itu membuat tubuh Arman bergetar hebat. Suara berbisik terdengar lagi di telinganya. Sudah, waktunya. Arman terhuyung. Ia mundur lalu berlari ke tepi jalan. Dadanya seperti diremas. Di setiap sudut desa, ia melihat sosok gosong itu lagi. Kali ini lebih banyak. Mereka muncul di persimpangan, di pinggir sawah, di balik pohon, semua menatapnya kosong. Salah satu sosok mendekat, mulutnya terbakar, suaranya serak. Lepaskan, biarkan ibumu tenang. Arman menutup telinga, berteriak, diam, aku tidak bisa meninggalkannya. Namun suara-suara itu semakin keras, memenuhi kepalanya. Tubuhnya semakin samar, jari-jarinya transparan. Ia kembali ke pemakaman. Di sana, nisan dengan namanya tetap berdiri rapi. Batu itu dingin, namun bersih. Tidak ada lumut, seolah selalu dijaga. Arman duduk di sampingnya, menangis. Malam semakin larut, suara angin membawa bayangan ibunya ke dalam pikirannya. Ia melihat ibunya terbaring lemah di ranjang, wajahnya dipenuhi kesedihan. Kalau aku tetap di sini, ibu tidak akan pernah tenang, gumamnya dengan suara parau. Ingatan terakhir saat ia pamit dulu kembali berputar. Senyum ibunya, ucapan pelan, jangan lupa sholat nak. Arman memeluk lututnya. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia sadar, kerinduan yang membawanya pulang justru menjadi belenggu bagi ibunya. Dan jika ia ingin benar-benar menjaga sang ibu, satu-satunya cara adalah pergi. Malam itu, langit desa diselimuti awan hitam. Angin berembus kencang, membuat dedaunan berisik seperti bisikan. Arman kembali duduk di samping nisannya sendiri. Batu itu dingin, lembab, tapi bersih seakan selalu dijaga. Ia mengusap namanya yang terukir di sana dengan jari yang mulai tembus pandang. Tubuhnya sudah semakin samar, kakinya seolah tak lagi menyentuh tanah. Nafasnya berat, meski ia tahu ia tak membutuhkan udara. Bu, bisiknya,
Aku pulang, tapi aku tidak bisa lama. Suara langkah pelan terdengar dari arah jalan setapak. Arman mendongak. Dari kejauhan terlihat sosok Ibu Ratna berjalan tertatih, membawa tongkat kecil. Rambutnya sudah sepenuhnya putih. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Ia datang sendirian di malam buta menuju makam itu. Arman tercekak. Ia berdiri, ingin menyambut, tapi tubuhnya hanya melayang samar di dekat nisan. Ibu Ratna berhenti di depan nisan Arman. Ia duduk perlahan, lalu mengusap batu itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh. Man, nah, ibu rindu sekali. Suaranya parau, bergetar. Arman menangis tanpa suara. Ia berjongkok di samping ibunya, mencoba meraih tangannya. Namun, tangannya hanya menembus seperti kabut. Ibu tahu kamu datang. Ibu tahu. Tapi jangan bertahan terlalu lama, nak. Ibu ikhlas. Kamu harus pergi. Arman terisak. Aku tidak ingin pergi, Bu. Aku ingin di sini, menjaga ibu. Namun ibunya menunduk, menyandarkan kepala di nisan. Kamu sudah menjaga ibu dengan caramu. Nisanmu selalu bersih, seolah kamu tidak pernah benar-benar pergi. Tapi waktumu sudah habis, nak. Biarkan ibu tenang, biarkan dirimu juga tenang. Arman menutup mata, suara ibunya menusuk jantungnya. Tubuhnya makin memudar, hanya bayangan samar di antara angin malam. Ibu, bisiknya lirih. Maafkan aku cuma ingin pulang. Air mata ibunya jatuh di batu nisan. Ia menggenggam erat seakan menggenggam tangan anaknya sendiri. Arman tersenyum dalam tangis. Ia duduk tepat di samping ibunya, meski ibunya tak bisa melihat. Angin berembus lebih kencang. Suara jangkrik mendadak hening. Pohon-pohon bergoyang seakan ikut menjadi saksi. Tubuh Arman perlahan mulai terurai. Kakinya hilang lebih dulu, lalu tangannya, lalu wajahnya samar seperti asap. Namun sebelum benar-benar lenyap, ia menatap ibunya untuk terakhir kalinya. Senyum tipis tersungging, penuh rindu. Ibu, terima kasih sudah menungguku. Bisikan itu nyaris tak terdengar. Ibu Ratna masih terisak, wajahnya menempel di batu nisan. Ia tidak sadar bahwa bayangan anaknya baru saja duduk di sampingnya untuk terakhir kalinya. Malam itu, Arman memilih melepaskan. Malam semakin larut. Udara pemakaman dipenuhi kabut tipis. Di antara deretan nisan, hanya satu yang tampak bersih berkilau oleh cahaya bulan. Nisan dengan nama Arman bin Surya. Ibu Ratna masih duduk di sana. Tubuhnya rapuh, wajahnya penuh air mata. Sesekali ia mengusap batu nisan dengan lembut, seakan itu adalah wajah anaknya. Arman sudah tidak lagi tampak seperti manusia. Sosoknya hanya samar, berlapis kabut, hampir sepenuhnya hilang. Namun hatinya masih berdenyut, penuh kerinduan pada ibunya. Ia menunduk, mendekatkan wajahnya pada ibunya. Ibu, istirahatlah. Aku akan tetap di sini. Suara itu tidak terdengar di telinga ibunya, hanya bergaung di udara dingin. Namun seolah-olah Ibu Ratna mengerti. Ia tersenyum tipis di sela tangis. Aku titipkan doaku padamu, nak. Jagalah ibu dari jauh. Kalau kamu tenang, ibu juga tenang.
Arman memejamkan mata. Air mata terakhir jatuh, lalu tubuhnya benar-benar mulai memudar. Dari kakinya, lalu tangannya, hingga wajahnya yang tersenyum lirih. Sebelum lenyap, ia menoleh ke nisan sendiri. Batu dingin itu seakan memanggilnya pulang. Ia duduk di sampingnya, lalu perlahan menyatu, menghilang ke dalam tanah. Hening. Hanya angin yang berembus pelan, menyapu daun-daun kambuja yang jatuh. Sejak malam itu, Arman tak pernah lagi terlihat. Tidak ada bisikan di lorong, tidak ada bayangan di jendela rumah. Tidak ada suara langkah di desa. Namun warga mulai menyadari sesuatu. Nisan Arman selalu berbeda. Tidak pernah kotor, tidak pernah ditumbuhi lumut. Batu itu selalu bersih, seakan ada yang merawatnya tiap malam. Beberapa kali orang yang melintas di pemakaman malam hari mendengar suara lirih, suara anak muda memanggil lembut. Bu. Ibu Ratna perlahan menggaik. Tubuhnya tetap rapuh, tapi wajahnya lebih tenang. Sesekali ia datang ke makam, duduk di samping nisan, berbicara seolah anaknya masih ada di sampingnya. Man, ibu tidak sendiri. Ibu tahu kamu ada di sini. Angin berembus lembut, seakan menjawab. Dan setiap kali ia meninggalkan makam itu, wajahnya selalu basah oleh air mata. Tapi, bibirnya tersenyum tipis. Di antara desir malam, di antara doa-doa yang terucap, Arman tetap setia. Bukan lagi sebagai manusia, bukan lagi sebagai arwah gentayangan. Ia telah menjadi sesuatu yang lain. Penjaga. Nisan itu adalah pintunya. Dari situlah ia menjaga ibunya, memastikan tidak ada yang berani mengganggu. Ia tidak bisa menyentuh dunia, tapi dunia masih bisa merasakan keberadaannya. Selama ibunya masih hidup, selama doa masih dipanjatkan, Arman